Waktu itu tuh sempat keluar satu video yang lu bikin juga. Jadi ini videonya bagus kenapa? Karena ibaratnya beneran nyemplung gitu di market. Karena kan nggak banyak Surprise yang ya, Timothy Ronald nonton. Thank you. nggak banyak beneran nyemplung dan menurut gua pembahasannya menarik. Gua memang nggak sampai selesai ya. Ya, ya. Cuma mungkin gua tanyain sedikit ya. Itu video yang lumayan menurut gua bagus. Jadi lu udah bikin jadi gua nggak usah bikin gitu. Oke. Tentang miskonsepsi retail terhadap bandar. Gua nonton mungkin 5 menit ya di Ya, awal-awal ya, ya. ya, ya. Dan menurut gua itu banyak orang yang punya salah kaprah. Betul. Orang yang nggak pernah beneran punya, ya ibaratnya nggak pernah dagang di saham, Hmm. nggak pernah ketemu para dewa-dewa ini, Ya. tapi ibaratnya banyak ilmu yang aneh menurut gua tentang perbandaran ini. Hmm. Karena kan bandar tuh sebenarnya kalau di luar negeri kita sebutnya liquidity provider. Betul. Dan itu sah dan legal. Sah dan legal. Ini banyak banget even di market crypto itu ibaratnya orang yang nggak paham nih terhadap ini. Mereka pikir market maker itu mereka mau ngerjain di chart begitu. Ya. Padahal ada yang emang mereka provide liquidity. Kalau nggak kalian nggak bisa trading. Nggak bisa beli. Kalian nggak bisa jual dan beli di bid offernya. Betul. Nah mungkin lu bisa terangin sedikit. Apa sih sebenarnya bandar saham itu apa sih buat retail ini? Ya, sebuah bisa algoritma, bisa orang, Iya. bisa macam-macam dan intinya adalah ya menyetabilkan market justru. Kalau paling gampang itu kelihatan justru di kripto kan. Iya betul. Kelihatan sekali kalau misalnya di Polygon mungkin ada Uniswap, Polysol mungkin Iya. ada Raydium, dia kalau lu hajar Betul. $1 juta nanti dia tekan lagi ke Iya. bawah gitu. Itu paling kelihatan di market kripto sebetulnya. Jadi di mana kalau tidak ada itu market menjadi sangat manipulatif justru. Betul. Justru dengan adanya liquidity provider ini akhirnya bisa chart ini bentuknya lebih sehat gitu. Nggak banyak tusuk satenya lah Oke. istilahnya begitu. Oke. Cuman kebanyakan karena bahasa terminologinya udah jelek. Bandar gitu. Orang Iya. kalau dengar bandar apapun, bandar segala macam kata bandar itu seolah-olah jelek. Dan kebetulan terminologi itu nempel di dunia saham gitu. Makanya harusnya jangan bandar gitu, bilangnya Iya. liquidity provider atau market mover. Oke. Nah, kalau bicara ada bandar narik harga saham gitu. Gua balik lagi. Kalau lu ternyata punya uang 10 triliun gitu, Bisa gua tarik. mau beli gitu kan kayak setriliun pencet gitu, Iya. harganya naik. Iya. Dan apakah salah? Apakah orang ini bandar gitu? Iya bener. Ya tajir aja. Nah, apakah bisa? Karena ada aliran yang bahwa oke ini bandar akan bergerak begini gitu kan. Kita ikutin aja bandarnya. Hmm. Market ini kan sesuatu yang sangat ya kayak air mungkin ya, dinamis sekali, nggak Betul. bisa dikontrol. Apakah tadi Kevin bilang benar? Misalnya nih ada orang nih videografer gue punya 1 T nih, dia mau beli itu kan. Apakah itu diklasifikasikan kah sebagai bandar? Jadi gimana caranya ngelihat ini dengan lebih sehat bahwa market itu nggak bisa kayak begini tuh pasti begini karena gue ada sempat lihat kemarin juga kan ada muncul di TikTok gue ada kelas. Hmm. Kelasnya ini salah satu yang bikin dulu mantan karyawan gue di Ternak Uang. Terus gue lihat Oke. ini ada ini kalau BK tuh bandar gitu kan. Misalnya pakai sekuritas JP Morgan tuh sama dengan bandar. Lah gue juga ada Prime, gue juga ada JP gitu Lu loh. bisa beli di JP dan lu bisa menjadi BK. Exactly, maksudnya itu kenapa bisa jadi miskonsepsi jadi sampai kayak begitu. Kalau misalnya JP Morgan tuh jadi bandar, Credit Suisse jadi bandar, itu dari mana gitu ajarannya? Gue tidak menyalahkan orang yang metodenya lain-lain. Again, kungfunya apa terserah. Kalau jalan, monggo silahkan. Bahkan kalau gue lu bisa hitung kancing baju terus Cuan, that's a valid method. Terserah gitu loh. Maksudnya gue alirannya seperti itu gitu. Tapi manusia selalu mencari validasi. Bangun tidur, kakinya melangkah apa dulu, berarti cuan. Oke. Ternyata lagi nyetir lampunya hijau semua, berarti ini hari baik. Hari cuan nih. Hari cuan. Dan itu sah-sah aja kan. Kalau itu Yeah. boost your confidence, then do it gitu. Nggak ada masalah. Dan memang market Indonesia ini unik kalau kita bicara di saham. Siapa yang beli itu ada broker summary-nya. Yeah. Bisa kelihatan. Sedangkan di US kan nggak kelihatan. Nggak bisa. Ya siapa yang beli nggak tahu gitu. Yeah. Kalau di sini kan bisa kelihatan sekuritas apa yang membeli. Di sana bisa tapi harus nyolok kan di sana. Ya probably, I don't know. Yeah. I'm not expert di US market. Tapi kalau di Indonesia itu kan kelihatan ada broker summary-nya. Dan itu membuat market Indonesia itu unik. Nah, kalau kita bicara saham, ada memang orang-orang yang suka dengan aliran bandarmologi. Mereka ngafalin dan melihat dari pola yang di situ. Kayaknya kalau habis BK beli, habis itu kok naik. Ada sekuritas apa yang beli, ini berarti sekuritas retail. Besoknya pasti rontok. Karena kan ada pola-pola seperti itu. Apakah bisa valid di saham-saham tertentu? Mungkin aja. Pas kebetulan benar. Sama kayak persis lu bangun tidur, kaki kanan dulu yang melangkah, lampunya hijau semua, tiba-tiba lu dapat proyek, deal. Gitu. Yeah. Dan it's valid. Tapi ada juga yang tidak. Karena bisa aja BK ternyata lu, atau siapa lu. Tapi apakah itu bisa dibilang sebagai suatu kepastian? Karena mereka bilang ini, nggak ada di dunia ini yang pasti.
even kalau misalnya lu tahu bahwa kalau BK beli itu naik, lu nggak tahu BK beli 100M, Iya. 500M, 1 triliun, 5 triliun, BK bisa beli terus 3 tahun harganya nggak Iya, naik. benar loh. Betul. Jadi kadang orang nggak salah, tapi mereka melihat plafonnya itu mentok di sini gitu. Ya. Padahal ternyata dunianya tuh nyampe ke lantai 100. Duit, kita bicara orang kaya, apakah 100 miliar kaya, 1 triliun kaya, 10 triliun kaya, batasnya tuh di mana, Tim? Betul.